viral medsos ada story seperti ini, bagus ya. Ini untuk pelajaran buat kita semua. Karma itu real ya. Karma itu ada. Ya, saya kasih bocoran sedikit di sini. Ada seorang perempuan ya yang punya bisnis. Nah, ketika sudah mulai bisnis sama oknum TNI ya, nanti kalau nggak salah perhatikan sendiri. Nah, ketika berkembang besar ya, lagi sepi, tapi si oknum ini tetap minta jatah 20 jeti per bulan ya. Sedangkan bisnis itu, apalagi bisnis seperti ini ya, bulan puasa ya juga pasti sepi ya. Nah, si oknum ini tetap minta jatah segitu ya. Akhirnya ribut-ribut besar ya, si wanita madam ini punya anak perempuan berusia 15 tahun ya, untuk diminta diginiin sama oknum ya. Nanti pokoknya dengarkan sendiri, telaah sendiri video ini ya. Sekali lagi, orang tua bisnis itu anaknya dikejar sama orang yang mau giniin, guys. Karma itu real ya. Ya, terkadang itu apa yang diperbuat orang tua ya, terkadang menimpa anak itu bisa lebih parah ya. Kemungkinan orang tua bisa menghadapi segalanya, belum tentu anak keturunannya bisa menghadapi dengan sekuat atau setegar orang tuanya ya. Silahkan perhatikan videonya. Pindah ke daerah prostitusi terbesar se-Asia Tenggara saat itu, Gang Doli, dan membangun rumah bordil dengan nama Happy Home. Sumiarsih menjadi mami. Karena mempunyai modal yang banyak, Sumiarsih bisa mempekerjakan PSK yang kecantikannya di atas rata-rata dari rumah bordil lainnya di Gang Doli. Happy Home menjadi salah satu rumah bordil kelas atas di sana. Tidak hanya itu, PSK Happy Home juga masih muda. Ini karena Sumiarsih menerapkan aturan bahwa mereka hanya dikontrak sekitar 2-3 tahun saja dengan usia 17-25 tahun. Selagi mereka bekerja dengan Sumiarsih, para PSK-nya juga diajarkan keterampilan lain seperti menjahit, memasak, mencuci, dan lainnya, agar jika kontrak habis mereka bisa bekerja secara halal. Karena terkenal dengan kecantikan para PSK-nya, Happy Home sering dikunjungi oleh para pebisnis papan atas dan juga pejabat termasuk menteri. Salah satunya adalah Purwanto, pelanggan setia Happy Home. Purwanto adalah Kepala Primer Koperasi Angkatan Laut atau Primkopal di Pangkalan Angkatan Laut Ujung, Surabaya. Ia berpangkat Letnan Kolonel. Karena pelanggan tetap, ia berteman dekat dengan Sumiarsih, apalagi Sumiarsih menganggapnya sebagai backingan Happy Home. Melihat kepiawaian Sumiarsih mengelola bisnis esek-esek, Purwanto merasa tertarik kerjasama dengan Sumiarsih. Pada tahun 1980, rumah bordil kerjasama Sumiarsih dan Purwanto didirikan, yang diberi nama Sumber Rejeki. Sistem pembagian keuntungan di Sumber Rejeki ini, Sumiarsih wajib setor 20 juta per bulan, dan ada denda bunga 10% jika telat membayar. 20 juta di tahun 1980. Kalau kita hitung pakai kalkulator inflasi, itu sekitar 640 juta pada tahun 2023. Karena suntikan modal yang sangat besar dari Purwanto, Sumiarsih berani membuat terobosan pada 2 rumah bordilnya, di mana rumah bordil lain di Gang Doli tidak kepikiran melakukannya. Menambah minibar dan musik dangdut live. Rumah bordil lain hanya menyediakan tempat cerot lalu pulang. Inovasi ini membuat Happy Home dan Sumber Rejeki semakin ramai. Ramainya bisnis Sumiarsih membuat masyarakat sekitar turut kecipratan hasilnya. Tidak jarang banyak tetangga yang datang untuk meminjam uang. Pasti dipinjamkan dan tidak buru-buru ditagih. Sumiarsih pun juga selalu aktif membantu kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungannya. Tetapi yang namanya bisnis,
Pasti ada saatnya rame, ada saatnya sepi. Begitupun bisnis esek-esek ini, walau di Gang Doli sekalipun. Banyak faktor, seperti razia pihak polisi karena kasus PSK di bawah umur, pengunjung takut datang, atau sedang bulan Ramadan, di mana para pengunjung tiba-tiba ingat dosa. Cuman di sini Purwanto tidak mau tahu hal itu. Mau sesepi apapun, Sumiarsi harus tetap setor 20 juta. Telat ada denda bunga. Bagi Purwanto dalam bisnis tidak ada yang namanya teman. Untuk menagih hutang, tidak segan Purwanto menganiaya Sumiarsi dan keluarganya. Bahkan anak mereka, Sugeng, pernah dimasukkan ke penjara di markas marinir beberapa hari karena telat mengirim uang setoran. Sumiarsi tidak bisa berbuat apa-apa karena memang pelanggan sedang sepi. Akhirnya Purwanto mau memberikan keringanan dengan satu syarat. Sumiarsi harus memberikan anak gadisnya, Wati, untuk ditiduri oleh Purwanto. Purwanto ternyata sudah lama memendam keinginan untuk meniduri anak gadis Sumiarsi yang saat itu masih berusia 15 tahun. Tentu saja Sumiarsi menolak. Untuk melindungi anak gadisnya, Sumiarsi menikahkan Wati dengan seorang polisi bernama Serda Adisaputro pada akhir 1986. Sumiarsi berharap dengan dinikahkannya Wati dengan seorang polisi, maka Purwanto akan segan. Sayangnya, Sumiarsi lupa Adi hanyalah seorang serda di kepolisian, sedangkan Purwanto letnan kolonel, punya jabatan di Angkatan Laut Surabaya pula. Bisa apa Adi ini? Purwanto tetap mendesak Sumiarsi untuk menyerahkan anaknya walaupun anaknya telah menikah, sambil terus melakukan penyiksaan kepada dirinya dan suaminya. Bahkan kini mulai menghancurkan rumah bordil Sumiarsi. Akhirnya setelah bertahan sekitar 2 tahun dengan penganiayaan, Sumiarsi pasrah. Ia relakan Wati untuk ditiduri oleh Purwanto. Lagi-lagi, Adi suaminya tidak bisa berbuat apa-apa. Pada hari yang dijanjikan, Sumiarsi dan Praitno mengantar Wati ke sebuah hotel di mana Purwanto sudah menunggu. Tapi mereka menyusun siasat dengan mengenakan pembalut kepada Wati, seakan-akan Wati sedang haid. Mereka berharap keinginan Purwanto akan sirna setelah melihat hal itu. Sampailah di kamar, Purwanto ingin menjamah tubuh Wati. Wati mengatakan ia sedang datang bulan. Purwanto marah sejadi-jadinya, menyangka dirinya dipermainkan. Ia menyiksa Wati saat itu juga sampai hampir mati. Setelahnya, Wati dibiarkan pergi. Ia berlari menemui orang tuanya yang menunggu di parkiran. Melihat anaknya dianiaya, Sumiarsi dan keluarga tidak terima. Habislah kesabaran mereka. Mereka bisa tahan dianiaya, tapi tidak tahan jika anak perempuan mereka yang dianiaya. Beberapa hari kemudian,